Jangan bilang kafir Ustaz, bilang non muslim. Kawannya yang penjilat bilang begitu. Padahal dalam hati ini sudah rasa berdosa. Munafik. Bagaimana orang kafir mau masuk Islam kalau kita tidak tegas? Tegas katakan, jangan halangi jalan kafir masuk Islam. Begitu. Sekarang begini Buya, berpikir sehat kita. Begini, ada orang kafir di luar sana mengatakan, agama saya paling betul dibanding Islam. Ada orang Islam yang mengatakan, agamamu kafir, agamamu Kristen, agamamu Hindu, agamamu Buddha sama dengan agama saya Islam. Mana yang munafik, mana yang jujur? Antara si kafir dengan si muslim ini, mana kira-kira Buya? Yang jujur? Jujur yang kafir, karena dia mengatakan agamanya paling benar. Apalagi di Islam, inna dina indallahil Islam, tegas dalam pengakuan. Begitu. Orang kafir itulah yang jujur, yang tidak jujur adalah yang mengaku agama sama. Ini nih yang banyak sekali di Indonesia membuat kafir merajalela. Jadi bukan kuatnya kafir, Islam jadi rontok begini, Islam jadi miring begini. Ibu bapak, jumlah populasi Sumatera Barat ini nggak banyak, nggak sampai 10 juta. Coba jalan ke Pulau Jawa, jalan ke Sumatera, jalan ke Pulau Jawa, jalan ke Kalimantan, jalan ke Sulawesi. Ibarat rumah Islam itu sudah miring. 1, 2, 3, 4, 5 berapa biji lampu ini? Berapa lampu ini kira-kira? Ke sana 4, ke sini 4, paling 27, 28 lampu. Andaikan lampu ini ada 34, kita matikan 33 lampu, satu yang bercahaya. Itulah Sumatera Barat. 33 provinsi saat ini sudah tidak boleh ada kegiatan dakwah karena COVID. COVID ini sudah diramalkan oleh sejarawan dunia bahwa di abad 23 dalam bukunya Oswald Spengler, dia katakan dalam bukunya The Decline of the West, keruntuhan, kemunduran dunia barat, abad 23 barat hancur dan kemudian digantikan oleh kekuatan Slavik, Rusia dan Sinik, Cina. Kalau bicara Cina dan Rusia berarti PK komunis. Ini yang sekarang lagi subur. Jauhkan orang dari sholat, apa itu tanda X, apa? Jangan jauh, jangan dekat-dekat. Ada corona, ada COVID. Ibu bapak percaya pakai masker. Orang pakai masker itu nggak usah cabut. Nggak usah. Orang pakai masker itu ada 3. Yang pertama, takut kepada corona. Yang kedua, cinta kepada corona. Yang ketiga, orang pakai masker itu percaya kepada corona. Itu. Dari satu, dia cinta, dia percaya, dia takut. Itu orang pakai masker. Orang yang tidak pakai masker ada 3 juga. Yang pertama, otaknya miring, tidak disiplin, termasuk saya. Oh iya. Yang kedua, orang tidak pakai masker itu beriman kepada corona. Ada corona itu, dia bukan dalam konteks percaya, tapi dia beriman. Dan kalau beriman, dia tahu imannya mampu mengalahkan corona, makanya dia nggak pakai. Yang ketiga, orang tidak pakai masker mengikuti kalimat apa yang diucapkan oleh seorang leader. Jokowi pernah mengatakan kita berdamai dengan corona. Kawan ini kalau bicara kadang-kadang salah-salah. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Padang. Iya ya. Nah, inilah pemimpin watak, pemimpin kita. Bastotan fi almi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin luar biasa. Tidak ada sejarah pemimpin terbaik di dunia kecuali Pak Jokowi. Iya. Tidak ada juga pemimpin anggota parlemen, ketua parlemen terbaik di dunia kecuali Puan Maharani. Jadi pas sudah 2 pemimpin ini jago-jago semua, kaliber 2-2. Jangan Buya bilang jelek, bisa dilapor kita. Iya, kita puji-puji saja. Tinggal 2 tahun tumbang, ada Gatot dan Anies. Amin ya robbal. Nganu dengan yang satu ini ya sudah. Stop. Ya, saya begini kawan. 2020 bulan Maret
2020 bulan Maret kita dikunci semua, kita dikarantina, kita dikunci di rumah masing-masing. Allahu Akbar. Metro Tipu bikin acara, Pak Maruf ditanya komentator Metro Tipu, ini ke acara apa kayak? Oh, ini dalam rangka konser apa? Cari dana corona. Dia suruh masyarakat lockdown, dia suruh masyarakat dikarantina, dia bikin konser. Ambil contoh dari mana kehidupan bangsa ini sudah nggak berkah. Bangsa ini sudah tidak berkah. Islam ini ibarat bangunan sudah miring, mau roboh. Siapa lagi yang kita tunggu? Para mubalik yang masih berani untuk bicara soal kebenaran. Dakwah itu kan ada dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Metodologi dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak dai nasional memilih yang ma'ruf, tidak mau mengambil yang mungkar. Saya juga baru tahu ya, lokal ini juga sering ditekan juga di presi. Allah Akbar. Saya pikir cuma kami yang di lapangan ini secara nasional yang ditekan, lokal juga dihantam juga. Saya juga dihantam. Allah Akbar. Ibu bapak bayangkan, kalau memilih jalan yang mungkar, memberantas yang mungkar, pasti nggak disukai. Iya, kalau kita memilih jalan ma'ruf, Allahu Akbar, sudah banyak. Ada kiai yang jadi komisaris, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi bahkan wapres karena memilih ma'ruf. Masuk orang. Tapi kalau memilih yang mungkar, pasti dianggap kadrun, pasti dianggap kampret, dituduh radikal, dituduh ustadz teroris dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Edward Snowden, anggota CIA Amerika, dia bilang apa? Jika Anda pemberantas kejahatan dan Anda dituduh sebagai penjahat, ketahuilah bahwa Anda sedang hidup dalam lingkungan pemimpin penguasa para penjahat. Ini susahnya kita ini. Saya masuk Islam bilang sama bini anak, hey, kita sekarang bukan lagi kafir, kita sekarang sudah Islam. 3 metode yang harus kita aplikasikan, realisasikan, amalkan dalam hidup. Apa itu? Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan pernah mengambil, mencuri barang milik orang lain. Dan yang ketiga, saya pesan sama bini anak saya, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri orang lain. Jadi dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Kalau nanti kamu jadi pejabat yang berhati pejabat, jangan pejabat berhati penjahat. Kalau kamu nanti ditakdirkan jadi penjahat, jangan berhati pejabat, jadilah penjahat sejati. Yang terjadi sekarang ini, pejabat berhati penjahat, penjahat jadi pejabat, penjahat jadi pejabat, pejabat jadi penjahat. Baru kita yang dituduh-tuduh, ulama yang digiring ke pinggir, ulama yang dibilang pengacau, teroris, merusak demokrasi, anti Pancasila, anti NKRI. Ini semua sudah berlaku tahun 1948, 65. Strategi daripada Cynic and Slavic komunis. Itu Bapak Ibu, dari berdoa saja untuk agama kita ini. Jangan-jangan nanti sholat subuh, sementara sholat kita sudah menggelinding kepala kita. Berapa jumlah populasi Sumatera Barat ini? Sedikit sekali. Dan PKI komunis tidak akan pernah berhenti. Yakinlah bahwa kami sebagai pendakwah akan terus memperjuangkan agama ini atas doa dari Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya di kesempatan ini merupakan jadwal yang terakhir malam ini. Kurang lebih 3 minggu saya berada di bumi Ranah Minang. Sebentar saya akan langsung sudah check out dari hotel, akan menuju ke Painan. Sholat subuh nanti akan mengisi ceramah di masjid, ya, di Dome of the Rock yang ada di Painan, di Masjid Terapung, dan kemudian langsung pulang ke Jakarta. Insya Allah nanti kita ketemu di lain waktu, jika Allah masih memberikan umur hidup kepada kita. Boleh nanti dikondisikan lagi di masjid ini untuk Muharram
Muharram saya akan kembali ke sini. 3 minggu ini kondisi saya kurang fit. Jadi Bapak, kita berdoa bersama agar agama ini terselamatkan. Agama ini terselamatkan. Entah Jokowi finish sampai 2024, kita sabar menunggu. Kalau tidak, kita berdoa supaya tidak sampai 2024 tumbang dalam seketika. Amin ya robbal. Kenapa kalian tidak mau amin? Watak apa ini? Kemarin dia pilih Maruf Amin. Kalau Jokowi jatuh, insya Allah Pak Maruf yang jadi presiden. Alhamdulillah, alhamdulillah, jadi kiai lagi. Jangan Bapak, didik anak-anak kita berwatak seperti Ismail, sabar, ikhlas, taat sekalipun bahaya yang datang. Ismail sudah diancam beberapa kali, ayah akan menyembelihmu nak, lakukan wahai ayahku dengan cepat. Ibrahim membawa beliau ke tepi Mina. Sebelumnya itu datanglah setan iblis mendampingi. Mendengar percakapan Ibrahim dengan anaknya, pagi-pagi buta cepat-cepat datang kepada Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lis. Apa ya? Itu ente baru dapat anak masih remaja, rupanya yang elok, tingkahnya yang halus, langsung mau disembelih. Ya, atas perintah Allah. Jangan Ibrahim, ini anak semata wayang. Tidak, pergilah iblis, ini perintah Allah. Mau kalah, langsung datang menemui Hajar, wanita soleha. Waalaikumsalam Lis. Kata Hajar, saya tahu kamu baru turun dari menyembah Ibrahim. Iya, kamu beritahukan aja, itu anakmu sebentar akan disembelih sama Ibrahim. Siap-siap kamu. Langsung capek-capek mengandung 9 bulan, anak semata wayang mau disembelih sama Ibrahim. Sami anak waton, kata ya Hajar. Apapun yang dilakukan, mustahil seorang nabi membunuh anaknya. Ayah membunuh anaknya. Nyala iblis. Wah, pergi iblis. Itulah wanita soleha. Beda dengan ibu-ibu kita ini, Buya. Bapaknya baru dilantik jadi pejabat, papi, iya papi. Tolong belikan HP Oppo, Vivo, Papo. Sebesar pintu Masjid Istiqlal. Nah, bapak baru dilantik, besok sudah ditangkap KPK. Tapi sekarang KPK yang ada sekarang bagus, biar maling bansos aman itu. KPK sekarang, karena yang jago-jago sudah dipecat semua. Tes wawasan kebangsaan, Pancasila atau Quran. Ya bingunglah orang, dua-dua penting itu. Yang mendasari menepaskan jiwa masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Nilai Pancasila itu digali dari dalam Al-Quran. Memang PKI punya cara ini luar biasa. Komunis. Itu Bapak belum sadar kira-kira? Sadar Bu, sadar Pak. Ini komunis punya cara. Ustaz jangan ngomong begitu. Antum sudah dilapor-lapor. Innalillah. Jangankan mau masuk penjara, mati saya nggak peduli. Demi tegaknya Islam. Nggak usah Bapak bela saya, cukup doa. Kemanapun Ustaz pergi, ya Allah dan istrinya lindungi naungi dalam rahmat dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Datangi kepada Ismail. Waalaikumsalam Om. Kenapa? Itu bapakmu sana, ibumu sudah siap bawa kamu di tepi Mina, di lembah Mina, akan menyembelihmu. Gak banyak cincong, gak banyak cerita. Ambil kerikil, pak, pecah mata iblis sebelah kiri, lari. Disitulah cikal bakal umat Nabi melempar batu, melempar jumroh, mengikuti jejak langkah putra Khalil Allah yang Rahman. Kita melaksanakan haji, lempar umroh. Jihad yang paling tinggi adalah haji. Jadi bukan ikut ISIS, OSUS, SS. ISIS itu bukan perjuangan Islam. ISIS itu by the side from Jews, buatan Yahudi. American Israel Public Affairs Committee, American Israel Public Affairs Committee, AIPAC. Dua kekuatan yang mengacaukan Iran dan Irak. Dari mana sumbernya? Amerika, Partai Demokrat. Saya lebih cinta kepada Donald Bebek daripada Joe Biden. Saya lebih cinta kepada Donald Trump daripada Obama. Obama lempar bom di saudara-saudara kita yang di Timur Tengah. 26.000 yang dilepas Obama. Satu-satunya presiden Amerika yang mampu menipu Yahudi
Donald Bebek, Donald Trump. Ibu bapak paling memilih Joe Biden dan Obama. Salah. Satu-satunya presiden yang bisa menipu Yahudi, Donald Trump. Tapi dia usir imigran, Ustaz. Mana beritanya, mana faktanya dia usir? Mana faktanya? Pilpres menghadapi Hillary Clinton, dia sudah mau kalah. Isu apa yang dikemukakan supaya suara berbalik? Donald Trump membuat statement, kalau saya jadi presiden akan mengusir imigran Islam. Karena dia tahu Amerika banyak negara-negara bagian, negara federal sampai pinggiran selatan Amerika, Meksiko, fanatis kepada Katolik Ortodoks. Itu siasat untuk mendapatkan voting. Begitu dia lempar statement itu, berbalik suara. Hillary Clinton suara jadi kecil, Trump menang. Yahudi pantau, karena Yahudi 51% populasinya di Amerika. Setiap orang jadi presiden di Amerika harus dengan pikiran Yahudi, karena konsekuensi finansial, ekonomi, perbankan, kedokteran, fisikawan, matematikawan, semua kompetensi keilmuan di Amerika dipegang oleh Yahudi. Yang kedua siapa, Ustaz? Yang kedua siapa yang pegang Amerika? Orang Islam, ahli bedah, panglima militer, semua kompetensi di bawah Yahudi adalah Islam, karena mereka satu kali sekian keturunan. Coba lihat, kalau Palestina diserang IDF, Israel Defense Forces, militer Israel serang Palestina, ada nggak Raja Salman ngomong? Ada nggak Raja Salman berkomentar? Raja Salman sebagai saudara paling tua dari gennya Ibrahim, maka dia cuma lihat, paling dia berpikir ini keluar lagi 10 triliun. Karena Salman tahu yang sedang bertengkar adalah kakak dan adik-adiknya, adik-adik daripada Salman, Raja Salman. Makanya Salman nggak berani untuk Israel, karena itu merupakan saudara mereka. Kita ini yang hidup di bangsa Asia kadang-kala mau ke sana, Ustaz. Mau ke sana bikin apa? Disemprot sama rudal, ente terlempar. Kita paling tepat kirim bantuan untuk infrastruktur yang hancur. Amerika ngomong, Israel nggak berkutik, karena tempat meminta Israel adalah Amerika. Dewan Bet Knesset, Dewan Parlemen Yahudi dengan demokrasi Amerika sama. Makanya Donald Trump cuma satu periode, karena Donald Trump tidak suka kepada Yahudi. Sekarang pertanyaannya, waktu dia jadi presiden, dia usir orang Islam, runtuh Amerika. Karena semua pengusaha-pengusaha kontainer yang ada di Colorado, Kanada, Toronto, Las Vegas dan lain sebagainya, pusat-pusat perbelanjaan yang ada di sana, tekstil, dikuasai orang Islam. Nah, ini ibu bapak, nanti dari waktulah saya bercerita tentang perkembangan Islam. Pada prinsipnya populasi muslim di dunia sekarang sudah 2,7 miliar. Islam sudah perkembangannya luar biasa. Penduduk bumi ini 8 miliar. Islam tadinya cuma 1,6, sekarang sudah 2,7 sekian miliar. Cepat sekali perkembangannya di Prancis, Jerman dan lain sebagainya. Jadi kita berdoa kebangkitan Islam itu terjadi dari timur. Di mana? Indonesia. Nggak lama ini Pak Jokowi sudah mau turun, Pak Maruf juga ikutan turun. Ya, pemimpin tinggal dua yang kuat, Gatot dan Anies Baswedan. Tapi ada satu Bu yang baru dapat profesor. Buya, batas pedagogik, kemudian metodik didaktik dalam strategi kurikulum silabus. Orang mendapatkan doktor honoris causa, yes. Oke? Tapi kompetensi seorang yang mendapatkan honoris causa sudah setara dengan kemampuan doktor. Nah, ini satu kawan profesor kehormatan, dari mana kira-kira istilah ini? Akademis mana yang ngasih? Nah, kira-kira begitu. Penyusunan pun saya sudah lihat, sudah tembus itu. Apa namanya? Disertasi. Nggak ada disertasi profesor. Gelar terakhir manusia adalah doktorat. Oh, ada profesor kehormatan. Kehormatannya yes, tapi doktorat, profesor. Kalau antum pakai profesor kehormatan, berarti kemampuan ente harus setara dengan profesor. Analisis argumentasi akademik apa yang kemudian dikemukakan dalam kemampuan secara spesifik? Nggak punya kemampuan. Jangan ke Megawati, kawannya di samping aja. I hope you'll come my country. Itu bukan my country.
ya kan, invest to my country. Putus-putus. Itu dia, ya. Cannot speak English. Jadi kemampuan bahasa, Lenius claim, kuasai minimal 3 bahasa baru boleh jadi presiden, insya Allah. Ya, siapa yang punya kemampuan itu? Anies Baswedan. Diserang terus. Kita sabar, kita berdoa, mudah-mudahan tak lupa sampai nanti Habib dari Rizik Syihab diponis bebas. Wah, itu dia kemampuan para ulama lengkap, para umaro lengkap, karena ulama dan umaro mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara. Kita doakan Habib bebas. Kalau Habib bebas, Pak Jokowi dan Pak Maruf masih ada waktu untuk bertobat. Itu. Ini kan di YouTube masukin nanti. Iya, kasih dengar itu Pak Jokowi dan Pak Maruf. Ada waktu untuk bertobat, sadar, tobat dan nasuha, dan mereka kembali pro kepada mayoritas. Tapi tetap dana haji tetap kita tanya tentunya. Mau kemana kan Rup? Siapa-siapa kira-kira yang makan itu? Iya ya. Nah, inilah susahnya kalau pejabat dari satpam gereja. Itu satpam gereja jadi pejabat. Ya, suka mengadu domba antar sama muslim, pejabat muslim membusukkan para tokoh. Jadi jemaah, kita berdoa saja agar negara dan agama ini berjalan sama baiknya, dan pemerintah yang di sisa waktu pemerintahan Jokowi meninggalkan legacy yang baik bagi negara kita. Amin ya rabbal alamin. Biar bagaimanapun kita nggak bisa demo Jokowi sholat orang Islam, Pak Maruf juga orang Islam. Nabi melarang itu. Nggak boleh, dalam riwayat nggak boleh diganggu karena mereka masih sholat. Andaikan kafir sudah lama tumbang itu, sudah lama tumbang. Kami tahu apa hadisnya, jadi kami tidak berani suruh gambar revolusi. Tapi kita berdoa saja jatuh dengan sendirinya. Itu ya. Ya, cari pemimpin-pemimpin yang gagal lah, seperti saya begini kan begini. Tahu ya? Iya kan? Yang tinggi. Ini satu sudah begini, ini satu. Setengah mati berjalan. Cari yang segar-segar, lompat begitu ya. Mau naik di kapal lompat dulu, salto 2 kali. Ini tinggal di sini kiai di mana? Ya bukan ngolok, tapi itu contoh. Ya, contoh Buya. Ya, cari yang kuat-kuat lah. Masih banyak orang kuat, gagah-gagah. Coba lihat dulu SBY, Masya Allah, dari tutur katanya gagah, jenderal. Nah itu negara kita harus pimpin jenderal, polisi atau tentara. Kalau sipil nggak kuat pimpin negara ini, diganggu terus karena negara kita kaya. Allahumma habib ilaina iman wa zadu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ta'ala minar rasulin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalihin kana usaha wal maftunin. Allahumma ta'alna muflihin. Allahumma ta'at fala qulubina bi jikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik wa ta'ala min ibadika solihin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bagi Bapak Ibu, hampir lupa saya, bagi yang berminat untuk melihat pikiran saya, apa yang saya jelaskan tadi, ada buku saya di mobil berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Di buku itu saya mewisudahkan para pendeta lengkap. Saya dulu pernah jadi rektor di Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer from Stuttgart, Jerman, dan sekarang namanya UKI Papua. Dan ada buku yang terakhir saya tulis, judulnya Munafik. Semua yang terjadi hari ini ada dalam buku Munafik. Bagi Bapak Ibu yang berminat bukannya wajib, yang berminat untuk memilikinya, ambil saja, ada di mobil saya. Ambil saja, tapi bayar. Nah, ambo begitu kalau ceramah, tidak pernah berharap dari panitia, tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh buat. Ya. Dari buku itulah, ada bini saya, itu anak saya sama bini saya. Nanti ada di mobil, kami langsung pulang menuju Wainan, kuliah subuh nanti. Habis kuliah subuh, kami langsung berangkat lewat Bengkulu. Mohon doa dari ibu bapak, karena jalannya cukup rawan. Kami minta doanya agar kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.